Shalom, kembali kita berjumpa di dalam renungan hari ini. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah mencuri debu. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas 4 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Ilustrasi seorang buruh bangunan hendak pulang seusai kerja. Ia mendorong sebuah kereta gerobak atau kereta sorong kecil dengan satu roda di depan yang biasa mereka pakai untuk mengangkut adukan semen, batu bata, dan sebagainya. Dan di dalam kereta itu ada sebuah kotak kecil berukuran 20 x 20 cm. Ketika sampai di pintu luar, seorang satpam yang ditugaskan berjaga bertanya kepadanya, "Apa isi kotak itu?" Buruh itu menjawab, "Hanya remah-remah debu proyek. Aku memerlukannya di rumah, makanya aku masukkan ke dalam kotak dan ku bawa pulang." Tidak percaya begitu saja, satpam itu kemudian berkata, "Buka kotak itu." Ketika buruh itu membukanya, betul saja isinya remah-remah debu yang biasa disapu kemudian dibuang. "Oke, jalan," kata satpam itu. Keesokan harinya hal yang sama terulang. Buruh itu hendak pulang dengan kereta sorong berisi satu kotak kecil. Kembali satpam itu minta si buruh untuk membuka kotak itu. Isinya sama seperti kemarin, remah-remah debu. Begitu pula terjadi di hari ketiga dan keempat. Hari kelima ketika buruh itu hendak pulang, satpam itu berkata, "Aku curiga 4 hari ini kamu pasti mencuri sesuatu, tapi aku tidak bisa menemukannya. Katakan kepadaku apa yang kamu curi. Aku janji tidak akan melaporkannya kepada atasan." Kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada Anda, kira-kira apa yang dicuri oleh buruh itu? Jawabannya adalah kereta sorongnya. Sekilas kisah ini nampak konyol. Bagaimana mungkin satpam itu tidak menyadari bahwa sebenarnya yang dicuri oleh buruh itu adalah keretanya, bukan isi kereta itu? Ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa si buruh berhasil menipu satpam itu dengan mengalihkan perhatiannya dari seharusnya kereta sorong curian yang besar kepada kotak misterius berukuran kecil. Apa yang satpam itu lakukan? Ia sibuk mencari-cari hal kecil yang sesungguhnya tidak ada, namun justru mengabaikan hal besar yang ada, yang jelas di depan matanya. Iblis berusaha menipu Yesus dengan mengalihkan perhatiannya dari misi Bapa yang besar dan kekal kepada hal yang kecil dan sementara. Iblis menawarkan kenyamanan, popularitas, dan kekuasaan sebagai ganti salib yang harus ia pikul, penderitaan yang harus ia tanggung demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Bersyukur, Yesus di dalam kapasitas sebagai manusia yang memiliki darah dan daging seperti Anda dan saya, tidak tertipu apalagi tergiur dengan bujuk rayunya. Dalam menjalani hidup beriman kepada Kristus, iblis melancarkan tipuannya dengan pola yang sama. Ia berusaha mengalihkan perhatian kita dari hal besar dan kekal yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita mengabaikannya dan justru sibuk mencari hal kecil yang belum atau tidak ada. Contohnya, Tuhan berikan keluarga di dunia dan juga keluarga rohani, yaitu komunitas gereja. Ada orang tua yang melahirkan kita, saudara kandung yang dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Melalui Connect, di mana kita dapat saling berbagi, belajar pengalaman dari hidup mereka. Anak muda, Anda perlu memilih calon pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, karena mereka juga akan menolong Anda untuk menghormati Tuhan. Maka, jangan mudah tertipu dengan hal yang kecil dan sementara. Arahkan hidup Anda kepada hal yang besar, mulia, dan kekal dari Tuhan. Amin.